Baik, kita akan mulai dari calon gubernur nomor urut 2 bertanya kepada calon gubernur nomor urut 1. Waktu Anda bertanya 1 menit dimulai ketika Anda bertanya. Silakan. Baik. Dalam satu asta cita disampaikan bahwa tujuan untuk membangun sumber daya manusia yang unggul harus kita laksanakan. Bagaimana pandangan Ibu terkait dengan lama sekolah Provinsi Banten yang masih 9,15, kemudian pengangguran kita yang nomor 2 sekarang, dan kemudian kemiskinan nomor 5 di Pulau Jawa. Apa strategi konkret Ibu terkait dengan mengatasi permasalahan dalam rangka meningkatkan sumber daya manusia? Ya, yang Sebentar, Ibu. Masih ada waktu? Masih ada waktu, Bapak? Sudah cukup? Baik, sekarang saatnya kami berikan kesempatan untuk Cagup nomor urut 1 menjawab pertanyaan. Waktu Anda 2 menit dimulai dari ketika Anda bicara. Dipersilahkan. Baik, dari yang data kita temukan, salah satu yang menyebabkan angka pengangguran adalah sekolah kejuruan yang tidak sesuai dengan lapangan kerja. Maka sesuai dengan tugas dari gubernur, yaitu SMA dan SMK kejuruan. Ini akan kita evaluasi. Sekolah kejuruan yang ada di Provinsi Banten harus disesuaikan dengan kebutuhan lapangan kerja yang kita sebut dengan konsep link and match. SMA SMK negeri baru masih kurang, maka kita tambahkan ruang kelas dan juga dengan prinsip tidak boleh mematikan sekolah swasta. Karena sekolah swasta punya peran baik. Bagaimana kita harus bisa bekerja bersama-sama dengan sekolah swasta, dengan pondok pesantren, dengan santri inovator, dengan beasiswa subsidi kepada anak-anak. Kita tahu SMA SMK negeri di Banten ini sudah gratis. Berapa rupiahnya sedang kita hitung. Maka apa yang didapat anak-anak sekolah negeri, maka harus didapat oleh anak-anak Banten yang bersekolah di sekolah swasta. Silahkan sekolahnya mau di SMA SMK swasta mana, madrasah aliyah atau negeri atau pondok pesantren. Yang penting tercatat di kartu keluarga kabupaten kota di Provinsi Banten, kita akan transfer otomatis sesuai dengan jumlah yang diterima oleh anak-anak Banten yang bersekolah di sekolah negeri. Dan juga tidak lupa beasiswa untuk perguruan tinggi. Karena bagi kita tidak cukup anak-anak Banten ini hanya sampai dengan sekolah menengah atas, tapi juga dengan sekolah perguruan tinggi. Kita banyak perguruan tinggi, bagaimana kita gabungkan, kita sandingkan. Balai latihan kerja kita punya di daerah Tangerang Selatan, ada 1 balai latihan kerja yang sampai hari ini belum maksimal. Ini akan kita maksimalkan. Apa Ade tadi menyampaikan tentang bagaimana training mobile center. Ini pun juga sama, tentunya akan kita lakukan, dan juga bagaimana kita mendorong training center di perusahaan-perusahaan karena kewajiban CSR yang tadi pernah kita bahas dan diskusikan sebelumnya. Dan juga tak kalah pentingnya adalah bagaimana untuk bisa membuat ini bisa satu kesatuan dan secara bekerja bersama-sama. Di samping SMA, SMK kejuruan, di samping juga untuk beasiswa, dan tentu yang tak kalah pentingnya adalah bagaimana keterbukaan lapangan kerja dengan menggunakan digitalisasi, menghindari percaloan yang hari ini banyak terjadi marak di Provinsi Banten. Terima kasih. Baik, terima kasih. Baik, mohon tenang. Mohon tenang, mohon tenang. Baik, terima kasih. Terima kasih, mohon tenang. Bapak Ibu semua. Kami persilakan calon gubernur nomor urut 2 untuk menanggapi jawaban dari calon gubernur nomor urut 1. Waktu Anda menanggapi 2 menit dimulai ketika Anda berbicara. Silakan. Banten harus bersyukur karena sebelum terbentuknya Provinsi Banten, sebagian kawasan Banten telah menjadi kawasan industri yang besar. Sehingga banyak kawasan-kawasan industri yang tumbuh dan kemudian juga banyak pertumbuhan ekonomi yang juga berkembang di sana. Namun permasalahan selalu muncul saat bagaimana warga lokal tidak bisa mendapatkan privilege untuk bisa mendapatkan pekerjaan di sana. Setelah kita analisa, karena salah satunya adalah tingkat atau lama belajar anak-anak Banten masih di angka 9,15. Artinya mereka kesulitan dengan ijazah SMP untuk melamar pekerjaan. Solusi dari Andra Soni Dimyati adalah kita gratiskan SMA, SMK negeri dan madrasah aliyah khususnya yang swasta di Provinsi Banten agar kita bisa menembus angka lulusan wajib belajar 12 tahun. Dan kemudian tentu setelah itu kita akan memberikan yang namanya program Plat A, di mana kita memberikan pelatihan vokasi sesuai dengan kebutuhan industri yang ada di Provinsi Banten. Kemudian kita juga harus menciptakan yang namanya zona Sherlock, yaitu zona serapan tenaga kerja lokal, di mana anak-anak lokal yang tinggal di situ, kemudian pabrik dibangun di situ, dan mereka sudah lulus sekolah, punya keterampilan, bersertifikasi, harusnya mereka bisa bekerja di tempat mereka dilahirkan. Inilah bentuk keadilan yang menurut saya harus kita perjuangkan sehingga pengangguran bisa kita
kita tekan, dan pemerintahan yang adil, merata, tidak korupsi bisa kita terjemahkan dalam bentuk kesejahteraan rakyat. Demikian yang saya bisa sampaikan. Masih ada waktu. Sudah cukup? Baik. Terima kasih. Para pendukung, terima kasih. Dan selanjutnya kami berikan kesempatan kepada Cagup nomor urut 1 untuk memberikan respon terkait dengan tanggapan dengan Cagup nomor urut 2. Dipersilakan waktu 2 menit. Ya. Pendidikan tidak hanya pendidikan, tapi juga kualitas yang paling penting. Karena saat anak kita keluar sekolah, mereka harus bisa mampu dan mandiri. Tugas kita adalah menyiapkan, menciptakan lapangan kerja. Investasi kita teruskan, kita galakan, dan kita maksimalkan. Dan tentu pada saat investasi masuk, jangan sampai masyarakat cuma jadi penonton. Tugas kita dan PR kita, pemerintah, apalagi fungsi gubernur. Fungsi pemerintah Provinsi Banten adalah fungsi pengawasan ketenagakerjaan. Jika Allah menakdirkan saya menang dan dilantik jadi gubernur, pertama kali yang saya lakukan adalah melakukan reformasi birokrasi Dinas Tenaga Kerja. Karena saya merasakan betul Dinas Tenaga Kerja di Provinsi Banten belum maksimal. Pastikan bahwa lapangan kerja terbuka, transparan, sehingga orang bisa bekerja, orang bisa tahu ada pekerjaan apa. Salah satu perusahaan besar sempat menyampaikan kepada saya, Bu Airin, kita terima beres, terima jadi, kita nggak pernah tahu ada percalonan dan yang lainnya. Maka untuk menghindari itu, terbuka informasinya bahwa di dalam setiap perusahaan untuk bisa transparan, bisa menggunakan digitalisasi, bisa melakukan job fair di masing-masing kabupaten, kecamatan, dan kota, sehingga masyarakat ada akses untuk bisa langsung melakukan lapangan kerja. Di samping juga kita harus menyiapkan sumber daya manusianya sehingga sesuai dengan apa yang dibutuhkan. Jangankan kita punya mimpi anak-anak Banten jadi manajer, jadi satpam saja masih butuh ijazah SMA, bahkan untuk juga sertifikasi satpam. Maka oleh karena itu pemerintah hadir dengan program APBD-nya, hadir dengan CSR kita dorong sehingga masyarakat punya skill dan kemampuan sesuai dengan apa yang dibutuhkan masyarakat, dan juga tentu perusahaan butuh pegawai, dia akan senang kalau masyarakat yang di sekitaran yang bekerja karena akan mengurangi kos biaya hidupnya dari masyarakat atau dari pegawainya. Di satu sisi, pegawai juga butuh lapangan kerja dalam rangka meningkatkan kesejahteraan, otomatis akan mengurangi angka pengangguran di Provinsi Banten. PPNS masih sangat kurang di Dinas Tenaga Kerja, PR kita bagaimana menyiapkan PPNS secara maksimal di Dinas Tenaga Kerja. Cukup. Terima kasih. Baik. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.